Saya hormati yang sedang ada di perjalanan, dan saya hormati Ustaz Muhammad selaku sahibul hajat, sahibul bait, sahibul majlis. InsyaAllah kita doakan Ustaz Muhammad mudah-mudahan sehat badan sekeluarga panjang umur, biasa dalam perjuangan langkah dakwahnya dan syiarnya di dalam majlisnya. Zainul Mustafa insyaallah mudah-mudahan Allah berkahi segenap keluarganya dan anggota majlis insyaallah juga Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita sampaikan dan kita telah dengarkan daripada paparan dari guru kita Habib Ahmad Al-Habsyi tentang tazkiyatun nufus, tazkiyatun nafs, di mana manusia harus bersih hati, bersih diri. Gak boleh ada dengki, gak boleh ada galau, gak boleh ada buyang. Utang biarin aja utang. Ini juga bayar ya. Dibanyakin senyum, tabasam, sedekah. Jadi kalau kita senyum ini merupakan sedekah. Tabasam ala akhika sedekah. Senyum terhadap saudaramu merupakan sedekah. Makanya orang yang banyak senyum ini condong orang yang enak hidupnya. Jadi kalau ada orang senyum, kalau nggak ada orang yang nyengir-nyengir sendiri kayak orang gila. Jadi kalau kita perhatikan, saya spesialisasi hadis kemudian diungkap kepada saya. Ya, kalau orang senyum terhadap semua rekannya, ini mengaktifkan pralaktin di dalam tubuh. Apa fungsi pralaktin? Biasa kalau orang yang sering senyum, ini biasanya sering kentut. Mohon maaf, yang sering senyum biasanya sering kentut. Karena gas metana di dalam tubuh dibuang sama dia. Lantaran ketika orang senyum mengaktifkan beberapa hormon di dalam tubuh kita. Makanya Nabi Muhammad SAW dihadirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, illa rahmatan lil alamin. Rahmat semua perkataannya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi Muhammad berbicara, melainkan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat ini di akhir zaman banyak umat-umat baginda Nabi Muhammad yang sudah melupakan baginda Nabi Muhammad. Hal-hal yang kecil sudah dilupakan. Hal-hal yang sepele yang diajarkan Nabi sudah dilupakan. Di antaranya senyum. Ini cemberut dulu, banyak utang apa ini? Senyum, senyum. Tuh, yang senyumnya sendiri. Kasihan belum kawin. Senyum juga orang gila ya. Jadi kalau orang senyum, pralaktin dalam tubuh aktif. Makanya ada gas metana NS20 ini langsung kebuang. Makanya kalau orang yang rajin senyum biasanya kentutnya itu bau belerang. Kentutnya mau belerang, itu sehat tuh. Jadi kalau kalian kentut, cium dulu tuh. Tampung dulu, cium sama lo. Nah, dibalikin tuh. Ini baunya apa nih? Kalau baunya jengkol, ini nggak sehat ini. Kalau baunya nyelak, ini kalau bisa udah itu. Kacau, kotor perutnya. Jadi ciri orang sehat yang sering ngentut itu biasanya orang yang senyum biasa sering ngentut. Jadi karena pengaktifan hormon endorfin sekaligus pemusnahan hormon beta adrenalin. Ini sepele nih, senyum doang. Ini baru senyum nih. Senyum doang, orang senyum ini ngeberantas hormon beta adrenalin. Apa hormon beta adrenalin? Hormon beta adrenalin adalah salah satu hormon yang memproduksi racun di dalam tubuh. Dimana kalau ditempatkan hormon beta adrenalin tersebut, kalau ditempatkan kedua mematikan setelah bisa ulang. Ya, hati-hati. Ini lebih dahsyat daripada corona. Yang emang, ya. Iya, nyengir aja udah. Mau cewek nyengir. Kompong nyengir aja udah nggak apa-apa dah. Yang penting nyengir ya, banyakin nyengir, banyakin senyum, jangan cemburu. Jangan mengikutnya Nikita Mirzani dong. Hati-hati ya, banyakin senyum. Jadi ini akhir zaman, tidak banyak orang lupa kepada sunnah baginda Nabi Muhammad. Kalau orang yang suci ini pasti, orang yang suci pasti wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Jangankan manusia yang suci, makhluk semua Allah rizkinya ditanggung. Jadi kalau kita pengen rizkinya ditanggung oleh Allah, nggak usah cemas.
Jadi kalau pengen rizkinya ditanggung oleh Allah cuma satu, jadi orang yang baik, jadi orang yang tadi dikasih tahu, yang hatinya baik, yang lisannya baik, perbuatannya baik. Ikuti siapa? Ulama-ulama kita, guru-guru besar kita. Nih, di antaranya kalau orang suci mah gampang, gak usah jauh-jauh. Bayi, tahu bayi? Bayi itu baru lahir saking sucinya, rizkinya udah gampang. Belum lahir rizkinya udah disediain. Belum keluar nih ibunya susunya gede dulu ya, mana biasanya kan. Orang-orang kalau mau ngelahirin tuh susunya gede. Mohon maaf ya. Ini isinya ASI. Buat siapa? Buat bayi. Jadi bapaknya yang ikut-ikutan ini. Ya buat dedek. Bapak ikut-ikutan pasti usul bayi bau jeruk coklat. Ini susu buat bayi, bayinya belum lahir, tapi rezekinya udah ditanggung. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Setelah lahir bayi dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Suci hatinya, bersih hatinya. Makanya kalau anak kecil jangankan mukul, ngencingin kita nggak bisa marah. Betul kan? Anak kecil mukul kita nggak bisa marah. Kenapa? Anak kecil suci. Orang suci tetap nggak bakal marah. Ya. Kalau orangnya suci, mau bagaimana, mau dipukul, mau dikencing, agak marah. Jangankan ya orang suci, anak kecil masih bayi, baru lahir suci. Ini rezekinya banyak. Makanya kalau pengen rezeki banyak, bersihin hati. Baru lahir tetangga, ada yang bawa rinso, ya. Ada yang bawa pampers, ada yang ngamplopin ke emaknya, ya kan? Bahkan ada yang bawa rengginang, belum tumbuh gigi pada bayi. Belum rengginang. Yang makan siapa? Bapaknya. Kan? Itu orang suci bisa ngasih rezeki kepada orang-orang sekitar. Makanya kalau orang yang nggak suci, jangankan mukul, melihat mukanya enak kita. Kayak lontek yang satu itu. Enak. Makanya kata hadis Nabi Muhammad SAW, Inna fi hadhihi ummatan marhumah. Umat Nabi Muhammad adalah umat yang disayang. La yu'adzibuhu Allahu fil akhirah wa yu'adzibuhu fid dunya. Allah tidak akan mengazab umat Nabi Muhammad di dalam nanti di akhirat kecuali di dunia. Dengan apa? Dengan 3 perkara. Umat Nabi Muhammad akan diazab oleh Allah di dunia dengan 3 perkara. Yang pertama bil fitan, dengan fitnah. Yang kedua bil zalazil, dengan gempa, dengan tsunami, dengan longsor. Jadi umat manusia, umat baginda Nabi Muhammad di akhirat gak bakal diazab, kata Nabi. Karena umat yang marhumah, umat yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Diazabnya, diujinya dengan 3 perkara. Yang pertama fitnah. Yang kedua bizalazil, dengan goncangan, tsunami, gempa, terus apa lagi tuh? Macam-macam. Ya. Yang ketiga bil kita dengan pembunuhan. Ini kita bahas apa lagi? Ini biar pada buka mata semua, ya. Melek. Yang dulu, iya. Ngaji dulu. Yang pertama bil fitan. Imam Syafi'i mengatakan umat manusia nanti akan penuh dengan fitnah. Dan ulama-ulama yang harus kalian ikuti adalah ulama-ulama yang mendapatkan banyak fitnah. Udah tahu semua siapa yang diikuti? Ulama yang banyak difitnah dialah ulama yang menyatakan amar ma'ruf nahi munkar. Karena di suatu zaman nanti ketika ulama difitnah, ulama yang amar ma'ruf nanti akan difitnah seperti bangkai keledai yang dibiarkan begitu saja. Umat manusia justru malah mencaci maki ulama tersebut. Demi Allah, kata Nabi Muhammad, jikalau ada ulama yang mengatakan amar ma'ruf nahi munkar, kemudian dicaci maki, dibenci, bahkan dibuli, bahkan difitnah habis-habisan, mau ada 1000 masjid, maka Allah akan turunkan azab.
Mau ada 1000 pesantren di kampung tersebut, kalau sudah kampung tersebut fitnah ulama yang amar ma'ruf nahi munkar, maka akan Allah turunkan azabnya. Mau ada 1000 kiai, 1000 ulama, tapi membiarkan ulamanya difitnah, ulama yang membela perjuangan Nabi-nya difitnah, maka Allah akan turunkan azab. Pegang omongan saya. Ini kata baginda Nabi Muhammad SAW. Bizalazil, Nabi Muhammad umatnya akan diuji dengan goncangan. Ini saya pernah baca data, bahwasanya Pulau Jawa ini punya potensi tenggelam. Jadi kita tunggu nih, Pulau Jawa ini kapan tenggelam. Dan saya sudah sampaikan di beberapa ceramah, Pulau Jawa ini punya potensi tenggelam. Ini saya sampaikan di sini. Kenapa demikian? Karena Pulau Jawa lempengan buminya sudah hancur, sudah retak. Sekali goncangannya 11 skala liter ini mampu merobohkan gedung-gedung tinggi yang ada di Jakarta. Pernah saya sampaikan juga, ini mulai musim panas. Mulai musim panas. Ini harusnya musim hujan, musim panas. Bingung saya. Kemarin musim panas, musim hujan. Ya kan, Maret itu musim panas, musim hujan. Ini sekarang harusnya musim hujan panas. Kan puyeng kita. Nah, ini musim panas ini la taqusa. Tidak akan datang satu zaman. Jadi inna qabla khurudi dajjal, kata Nabi, sebelum dajjal nanti muncul akan muncul kekeringan selama 3 tahun berturut-turut. Di tahun pertama ini sepertiganya Allah tidak turunkan hujan. Ini saya imbau lagi, ingatin lagi biar pada ingat nih, jangan main TikTok mulu ya. Sepertiganya hujan masih ada, tapi mulai lihat. Saya lihat udah dari kemarin di Pulau Cangkir, ini empang-empangnya udah pada kering, padahal harus musim hujan. Ini sepertiganya Allah akan angkat. Kemudian tahun kedua Allah akan angkat setengah hujan. Tahun ketiga full Allah tidak akan turunkan hujan. Jadi Allah kita tunggu apa tahun ini, tahun pertama, apa nanti besok, apa nanti besoknya lagi. Kita akan tunggu nanti. Ahlan wa sahlan habiban al-mahmud ya. Kasih jalan. Sampai mana tadi? Cangkir. Ikan asin namanya. Ini Pulau Cangkir udah mulai kering, udah mulai kering, beda, udah mulai. Makanya kita tunggu nanti. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala ini setiap 100 tahun sekali ini ngirim bencana atau wabah. Sebetulnya dalam hadis Nabi Muhammad, Ta'un itu tidak akan masuk ke kota Madinah dan Mekah Al-Mukarramah. Ini ada hadisnya. Tapi yang jadi masalah ini corona masuk Madinah sama Mekah. Ini yang jadi pertanyaan gimana? Ya kan? Kan sering saya bahas di ceramah-ceramah saya. Kemarin saya kutip dari dalam kitab Al-Usus wal Muqallafat, bahwasanya Syekh Abu Bakar Al-Adni Al-Masyhuri, beliau menyatakan di dalam satu bab dalam kitab Al-Usus wal Muqallafat, zuhurul amrad allati lam takun fil aslaf, munculnya penyakit yang belum pernah ada sebelumnya. Al-amrad al-mu'tadiyah al-mu'tasiyah, penyakit yang menular sekaligus mematikan. Kal AIDS, seperti penyakit AIDS. Tahu AIDS mang? Hati yang suka ngejamla ya. AIDS. Jadi beda virus, beda penularan. Jadi kalau AIDS penularannya pakai hubungan intim, pakai ciuman, itu tertular. Ya, kalau malaria penularannya melalui nyamuk, pakai bersin kagak bisa dia. Mau ente bersin imunnya seember dilempar ke dia kagak nular. Ada wa influenza tuyur wal khanazir, flu burung dan flu babi, wa humal corona dan demam corona. Ini udah disebutin. Wa hadhihi musanna'ah. Virus ini ada yang buat. Virus ini ada yang buat.
Dengan sebab apa? Asyasa, kepentingan politik tertentu, awet kesodia, ataupun kepentingan ekonomi. Wallahu alam siapa yang ini. Cuma ini pendapat daripada Syekh Abu Bakar Al-Habib Abu Bakar Al-Habib Al-Masyhuri, ulama besar kota Yaman, spesialis daripada kitab-kitab akhir zaman. Beliau mengungkapkan bahwasanya akan muncul satu zaman al-amrad al-mu'tadiyah al-mu'tasiyah, penyakit yang menular dan mematikan. Di dalam kitab Mafhumul Irhab fi Syariah Al-Islamiyah juga diterangkan bahwasanya akan muncul min akhtaril wasail, di antara yang membahayakan di akhir zaman nanti, al aslihatin nawawiyah, senjata nuklir, wal jusumiyah, senjata biologis atau bakteri. Nanti kita akan dihadapi dengan senjata-senjata tersebut. Nanti kita umat manusia akan dipecah belah. Nanti kita umat manusia di dalam beberapa kitab-kitab al-fitan, di dalam kitab-kitab akhir zaman, manusia akan terang-terangan bermaksiat, bahkan bangga dengan kemaksiatannya, bangga dengan dosa-dosanya. Ini yang akan kita hadapi. Dan sekarang sudah muncul, ada orang bangga masuk neraka. Benar? Masuk neraka bangga. Katanya nanti saya di neraka ketemu Beyonce. Jadi neraka ketemu siapa lagi? Apa tuh? Michael Jackson. Ya sekalian ketemu presiden ya. Ini di neraka, orang masuk neraka bangga. Bahkan mereka, banyak orang yang bermaksiat. Bahkan na'udzubillah, sekarang sudah ada i'lanat, sudah mereka orang-orang kaum LGBT. Ini hati-hati, tanda-tanda akhir zaman itu orang bangga dengan LGBT. Udah muncul. Orang senang. Tahu LGBT? LGBT tahu? Apaan? Hah? Apaan tuh? Ayo, lesbi. L-nya apa? Lesbi. Terus G, gempa. Apa? G-nya apa? B-nya apa? Biseksual. G-nya apa sih? LG. L-nya lesbi, G-nya gay, B-nya biseksual, T-nya transgender apa gender? Nah, transgender, bencong. Iya. Bencong bingung nih kalau mati. Dia apaan nih? Kalau cowok kan almarhum ya, kalau cewek almarhumah. Nah, kalau cewek, kalau geng aluminium kali ya. Lesbi, gay, biseksual, transgender sudah terang-terangan sekarang. Bahkan kalau kita ikut dosanya di dalam sebuah hadis, man qabbala gulama bi syahwatin fa ka'annama zana ummuhu 70 marrah wa man zana ummuhu marratan fa ka'annama qatala 70 nabiyyan. Kalau ada laki-laki nyium anak kecil laki-laki ini, gulam anak kecil laki-laki bisyahwatin, pakai syahwat atau pakai nafsu, anak kecil pada yang dicium. Misal ente pun ada ketemu anak kecil dicium tapi pakai hasrat walaupun sekilas. Faka'annama zana ummuhu 70 marrah. Maka dosanya seperti menzinai ibunya 70 kali. Dosanya. Wa man zana ummuhu marratan faka'annama qatala 70 nabiyyan. Barang siapa yang menzinai ibunya sekali, sama seperti membunuh 70 nabi. Bedain ada saya. Tapi mereka sudah terang-terangan. Siapa yang jadi PR? Nah kita-kita ini. Kita jadi PR buat para ulama, para asatidz untuk membenahi anak-anak muda. Orang zaman dulu kalau mau maksiat, Masya Allah, saya lihat di Instagram aja tuh yang aurat pun. Orang zaman dulu joget-joget sendiri kan dibilang gila. Apa itu joget-joget? Edan itu orang. Zaman sekarang joget-joget dibilang keren. Katanya kagak joget kagak gaul. Joget nanti biar gaul. Bang jago segala macam-macam. Hati-hati. Ini umat manusia harus kembali lagi kepada
jalannya baginda Nabi Muhammad. Jadi apa? Pesan pertama senyum. Ini rumah ya, ini kamu tetangga, ya. Mau mantan, ya, hati-hati loh ya. Mengira aja udah kemana-mana, biar banyak kentutnya. Tapi kalau kentut disaring kan malu. Nah, dicium. Baunya hapok itu udah pasti mau racun nih. Terus makan jengkol berarti. Ya, sedikit lagi, insya Allah nanti kita Habib Hadi akan menyampaikan tausiahnya. Ini tadi yang pertama senyum, yang kedua masalah akhir sama. Banyak sebetulnya yang harus kita sampaikan. Ini umat-umat Islam semuanya mudah-mudahan di akhir zaman ini semua pada sadar. Semua pada sadar. Saya sampaikan setiap kali saya ceramah dimanapun, Indonesia akan mengalami krisis. Indonesia akan mengalami peperangan. Kita lihat, ya kita lihat, karena udah ada isyarahnya. Bukan majdub ini mah kata hadis, ini mah bukan kata saya. Maksudnya akan terjadi pertumpahan darah. Itu bisa dimanapun. Cuma kita menyimpulkan dari isyarah yang ada di Masjidil Haram. Waktu itu tahun 2018 ada banjir darah di Rukun Hajar Aswad. Ini juga telah disampaikan oleh Ustaz Ahmad Baikuni. Sampaikan juga oleh Ustaz Zulkifli Muhammad Ali. Kemudian saya juga sampaikan ke ceramah-ceramah saya. Kalau Rukun Hajar Aswad ini terbagi 4 kan. Mungkin yang pernah dengar Rukun Syami, Rukun Iraqi, Rukun Yamani, Rukun Hajar Aswad. Menghadap ke Yaman karena ke Yaman, menghadap ke Syam karena menghadap ke Syam. Sudutnya karena Rukun Yamani karena menghadap ke Yaman sudutnya. Jadi ada 4 sudut Hajar Aswad, rukun di Ka'bah itu. Syam menghadap ke Syam, Syam udah umpahnya. Habis ini Rukun Iraqi, Irak udah perang-perangan. Dulu udah perang-perangan. Kemudian rukun siapa? Rukun Yamani. Yaman sudah genjatan senjata, udah mulai. Maka Syekh Abu Bakar Al-Masyuri kemarin ngobrol dengan beberapa habaib bahwasanya Yaman akan terjadi muncul kerusakan ketika sepak bola telah digandrungi di Yaman. Udah mulai sepak bola di sana, udah mulai digandrungi. Kata siapa? Syekh Abu Bakar Al-Masyuri, Habibana Habib Abu Bakar Al-Masyuri. Kemudian ada Rukun Hajar Aswad. Tahun 2018 terjadi banjir darah. Banjir darah. Isyarah apa? Ini kalau Yamani menghadap ke Yaman, Irak menghadap ke Irak, Syam menghadap ke Syam. Yang jadi masalah ini Rukun Hajar Aswad menghadap kemana? Yang jadi masalah Rukun Hajar Aswad menghadap kemana? Yang gak percaya silahkan cek di mapnya, cek di Google Mapnya. Mana posisi Ka'bah? Mana posisi Rukun Hajar Aswad? Ditarik. Ini Rukun Hajar Aswad menghadap ke lautan banyaknya. Mentok-mentok ke ujung India, mentok ujungnya dong. Mentok lagi ditarik ke sini, ke Thailand. Mentok-mentok di negara kita Indonesia. Jadi udah mulai mau nggak mau. Sudah kita sampaikan di beberapa tausiah. Nyawa manusia sekarang sudah tidak ada harganya di negara kita, betul? Dan nyawa manusia rakyat udah begini. Siapapun kita bukan ngajak ngapa-ngapain, cuma kita kudu milih open mind. Kita kudu sadar bahwa sekarang ini zamannya zaman fitnah. Kemudian sahabat Anas bin Malik bertanya kepada dia, "Mata nad'ul i'timarul ma'ruf wa nahyu 'anil munkar?" Ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Kapan nanti rusaknya amal ma'ruf dan nahi munkar? Amar ma'ruf udah nggak didengerin, nahi munkar udah didengerin. Kapan ya Rasulullah?" Idza dhahara, apabila telah muncul ma dhahara fi Bani Israel. Apabila muncul suatu kejadian yang muncul terhadap Bani Israel. Apa? Yang pertama diantaranya adalah al-fahishah fi kibarihim. Munculnya kezaliman, penganiayaan, pemfitnahan dari seorang pemimpin negara. Satu.
amar ma'ruf nahi mungkar sudah tidak didengar lagi oleh umat ketika pemimpinnya sudah melakukan fahisyah. Yang kedua, wal mulku fi sigharihi. Kekuasaan dipegang sama rakyat kecil yang nggak tahu apa-apa. Bahkan menurut ulama ini sighar di sini disebutkan sebagai fasik, sebagai zalim. Kemudian yang ketiga, wal ilmu fi zudalim. Ilmu dipegang sama orang-orang yang tidak bisa memegang ilmunya. Dalil untuk menghalalkan sesuatu yang haram, mengharamkan sesuatu yang halal. Ini sudah banyak ulama. Hati-hati. Kalau saya kemarin ditanya sama seorang murid ustaz, bisakah seorang kiai, bisakah seorang ustaz, bisakah seorang ulama masuk ke dalam neraka? Bisa. Maka Nabi Muhammad SAW setiap hari waktu itu berdoa, a'udzubillah min jubbil husni, a'udzubillah min jubbil husni. Aku berlindung pada Allah dari jubbil husni. Aku berlindung pada Allah dari jubbil husni. Ketika sahabat bertanya, apa itu jubbil husni ya Allah? Di mana Nabi Muhammad menerangkan, di antaranya adalah jubbil husni adalah salah satu wadi di neraka jahanam, yang mana neraka jahanam setiap hari minta perlindungan kepada Allah. Nih neraka jahanam tiap hari minta perlindungan sama Allah, minta karena takutnya, saking ganasnya jubil husni, neraka jahanam sendiri takut sampai minta perlindungan 400 kali setiap hari sampai sekarang dan sampai hari kiamat. Liman ya Rasulullah? Untuk siapa jubil husni tersebut ya Rasulullah? Lil qari, untuk seorang ulama, seorang ustaz, seorang kiai, seorang pendakwah yang melintir fatwa-fatwanya demi kepentingan politik tertentu. Jadi kalau masalah ngomong-ngomong di penjara, mah dari dulu ulama itu di penjara. Pertama, Imam Syafi'i juga dulu di penjara. Imam Nawawi juga dulu pernah di penjara. Abu Hanifah dulu pernah di penjara. Imam Maliki juga pernah di penjara lantaran menyuarakan kebenaran. Bahkan perawi hadis Imam Bukhari juga pernah di penjara. Bahkan saking dahsyatnya siksaan ulama zaman dahulu, Imam Bukhari seorang perawi hadis terkenal, ketika menyuarakan kepada pemimpin yang zalim di penjara, dicambuk sampai diikat, ditaliin sama kuda, diseret sama kuda Imam Bukhari. Imam Bukhari diseret sama kuda, dilemparin badannya ke batu sampai remuk kepalanya, dilemparin badannya ke batu sampai remuk tulangnya, sampai Imam Bukhari meninggal dunia. Jadi memang kalau ulama di penjara mah nggak bagus, kata siapa? Justru ulama yang menyampaikan kebenaran rata-rata dibenci, bahkan di penjara di zaman dulu. Jadi kita buka mata lagi, buka pikiran lagi. Jadi masing-masing ulama perannya macam-macam. Ada yang amar ma'rufnya doang, tuh. Ada yang nahi mungkarnya doang, ya kan? Ada yang amar ma'ruf nahi mungkar. Kadang-kadang ada majlis, jangan ikut majlis no. Ono mah keras katanya. Jangan. Katanya itu mah galak nah majlisnya katanya. Udah gitu ada yang majlisnya udah kita mah majlisnya yang adem-adem aja. Enggak boleh kayak gitu. Benar? Semuanya sama. Jangan sampai mentaku kita melemah lembut, yang lemah keras, jangan diikutin. Nggak boleh. Sampai kapan? Ya, udah dikode yang Ustaz Muhammad ya. Insyaallah. Nanti mudah-mudahan nanti disampaikan lagi ya. Ada guru kita juga satu lagi dari Habib Hadi. Insyaallah. Ya, yang penting pesan saya kalau mau cinta ulama jangan pilih. Kadang nih anak-anak laskar kadang-kadang apalagi tuh yang suka nyolong bambu tuh apa tuh, yang suka nyolong bendera tuh, acak-acakan itu orang tuh. Ya, tapi bagus aja karena dia demen sama majlis, bener ya. Tapi cuma PR kita ngebimbing, ya kan? PR kita ngebimbing. Kadang sama ustadz sama Habib terkenal dia hadir, Habib yang biasa kagak dia. Katanya cinta Habib kan gitu.
Benar nggak? Ya, kemarin saya ditanya sama beberapa artis, saya ditanya, mohon maaf Ustaz, ini dikit lagi biar tahu. Kemarin Ustaz, emang masih ada keturunan Nabi? Masih. Itu Habib itu keturunan Nabi katanya. Emang silsilah dari mana? Nah, jelasin. Dari Nabi Muhammad kepada Siti Fatimah Zahra, kemudian juga kepada Sayyidina Husain, kemudian Ali Zainal Abidin, kemudian siapa lagi ya? Ya, dulu ke sana kan Ali Uraidi, kemudian Ja'far Shadiq, kemudian Muhammad Nakib, kemudian ke bawahnya lagi Aisyah, kemudian ke bawahnya lagi Ahmad Al-Muhajir. Ya, kenapa dibilang Al-Muhajir? Karena beliau dari Baghdad hijrah ke Yaman, namanya di Hadramaut. Kemudian dari Ahmad Muhajir nyabang keturunan-keturunannya, ada yang bin Syihab, ada yang As-Siqaf, ada yang macam-macam, ada yang kalau orang sana As-Saqaf, kalau Indonesia kan bilang As-Saqaf kan ada lokoh ya, jadi makanya As-Siqaf. Kalau orang sana bilang Al-Aqas, ya kalau kita Indonesia Al-Aqas kan kayak gitu. Yang enak Al-Kaf gitu ya, Al-Kaf enak bener gitu. Nah ada Al-Kaf, ada Bil Faqih ya kan, ada mau Bafaqih kan, macam-macam ya. Jadi itu masih ada. Jadi kalau ada yang nanya ya, turun Nabi masih ada, masih. Itu jawab silsilahnya, tanya sama Habib ya, Habib yang lebih tahu Habibnya. Jadi karena masih banyak umat-umat yang belum tahu tentang silsilah habaib zuriyahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Terakhir saya pesan kepada seluruh jamaah, hati-hati. Sekarang sudah banyak konten-konten YouTube yang menyesatkan umat. Ya, hati-hati. Orang ada ustad lah, disembelih bisa hidup lagi, ada kayak gitu. Udah ada kayak gitu. Hati-hati. Udah, nggak usah nyari sakti. Hadir majlis ikuti habaib. Terus ya. Nyari sakti. Ya. Jadi macan segala kemarin ada tuh. Anak-anak majlis tuh, wah. Neplokin tangannya ke tanah. Bagi neplokin kayak ayam. Belanda kata nggak boleh. Di antaranya yang nggak ada persyafaat Nabi ada 5. Yang pertama, hukukul walidain, yang durhaka sama orang tua, istri yang durhaka sama suami, kemudian orang yang memutuskan silaturahmi, kemudian sama orang yang 3 hari berturut-turut tidak ya layak ilmu selain durhaka kata Latin layalin, nggak akur, musuhan aja tiap hari. Yang kelima adalah orang yang musyrik di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang udah banyak umat Islam orang nyantri aja, nggak usah nyari-nyari kebal, nggak usah nyari-nyari ilmu-ilmu yang macam-macam. Ini Syukuturor dibaca, kitab-kitab dari salafun soleh dibaca, udah fokus ke situ. Tazkiyatun nafs adalah ilmu yang paling baik. Kalau bahasa kita mah ada namanya sukma. Sukma itu latifah. Ketika tazkiyatun nafsnya sudah aktif, insya Allah sukmanya akan terbuka, geloranya akan terbuka. Insya Allah nanti kita akan bahas. Mudah-mudahan kalau ada waktu lagi nanti kita akan bahas bagaimana cara membuka sukma dengan Syukuturor. Jadi kita insya Allah. Saya juga punya program, alhamdulillah ini. Mohon doanya. Saya sama Habib Ali Habib Zainal Abidin yang artis. Saya bikin program namanya Bongkar. Kemarin sudah banyak oknum pengobatan yang tidak wajar. Ya, kemarin ada orang masuk di ingin telur keluar jarum, bayarnya 15 juta. Kemarin ada yang 5 juta. Kemarin baru saya ketemu 4 orang langsung jadi korban itu. 4 orang langsung dan saya. Yang satu ibu habis berapa? 2 juta. Ini habis berapa? 3 juta. Ini habis berapa? 3 juta. Ini habis berapa? 10 juta. Kok 10 juta? Saya udah 5 kali sudah kesana. Sembuh itu. Ya. Udah berobat mah tadi. Ikuti jalan Nabi, minum nggak boleh berdiri, udah makan yang cakep kan gitu ya. Ikuti nanti belajar sama Ustaz Muhammad, belajar sama guru-guru kita, sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad. Mohon dukung. Ini saya bikin program ini, alhamdulillah kemarin banyak dukun-dukun yang Masya ke saya. Ente ngebongkar proyek-proyek aneh. Sangket aja nggak apa-apa kata gue gitu. Nggak apa-apa terima nih kata gue, mati-mati kata gue gitu. Alhamdulillah masih kasih sehat. Alhamdulillah kalau orangnya kepada Allah bakal dikasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu ya satu saya pesan, jangan ikuti ustaz-ustaz yang punya konten-konten kayak gitu. So yuk
Setuju? Ya, nggak usah ngeliat sakti-saktiannya. Nanti kita akan bongkar. Besok nanti saya akan bongkar bagaimana cara keluar darah dari mulut. Ya, kemarin saya bongkar di pasar Kamis ada pengobatan. Ini apa diusap, disembur, ini keluar darah. Itu padahal cuma pakai obat TK 3.000 Pak. Kalau nggak percaya silakan, nanti diusap ke sini, disembur, ini keluar bisa keluar darah. Padahal darah. Ya, jadi hati-hati ya, kayak gitu. Ini banyak oknum. Ya, dan kita kembali lagi kepada tauhid, kembali lagi kepada ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.